Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Trigger. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang agen polisi rahasia yang mengungkap kasus penculikan anak hingga membawanya kepada kasus yang lebih besar tentang penculikan yang selama ini belum terungkap. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung Islam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Terlihat dua kapal besar berada di tengah laut. Salah satu di antaranya mengawasi pergerakan kapal yang lebih kecil dari mereka tengah melemparkan sesuatu ke dalam laut. Tahun 1993, seorang polisi telah menjadi incaran beberapa orang. Setelah polisi tersebut mendekat, mereka tanpa ragu melempar botol berisi minuman keras ke tubuhnya. Tak lama mereka melemparkan korek hingga polisi tersebut mengerang kesakitan. Dan tak lama terjadi kerusuhan di kantor polisi itu. Para penjahat yang tidak dikenal melempari kantor polisi dengan botol berisi bahan bakar dan juga api. Hingga api tidak bisa dielakkan untuk membakar semua yang ada di kantor polisi tersebut. Mikael memasuki penjara dan bertemu dengan beberapa narapidana lain. Sambil tersenyum, ia memandang orang yang mencoba memimpin mereka di dalamnya dan di saat lengah, ia melumpuhkannya dan menjadikan dirinya sebagai penguasa di penjara itu. Walaupun di dalam penjara, Michael berniat tetap menguasai kota karena ia tengah merintis bisnis baru dan memerlukan beberapa orang yang bisa dipercaya dan yakin akan menemukannya di penjara ini. Tahun 2021, Praba menyusun semua foto incarannya ke sebuah dinding dan ia melihatnya dengan tatapan tajam. Saat Praba tengah melakukan sarapan, ibunya meracau karena menemukan noda darah pada kemeja putranya. Praba mengaku telah menyelamatkan seseorang, tanpa mengetahui kalau putranya adalah salah satu anggota polisi. Di kantor tempatnya bekerja, Praba dan teman-temannya mengikuti meeting yang membahas tentang operasi rahasia dan inspektur meminta Deva untuk memimpin operasi ini. இதுக்கெல்லாம் காரணம் இவன்தான் தேவா தேவா இந்த ஆபரேஷன் லீட் பண்ணுங்க. Mereka mulai menyusun rencana untuk melumpuhkan kelompok musuh yang ingin menyelundupkan alat perangkat lunak dan juga senjata api. Namun setelah mereka memasuki tempat itu, Deva dan Praba melihat anak buah Praba telah tertangkap dan sedang dipukuli. Komisaris yang mengetahui tentang hal itu meminta mereka membatalkan semua misinya hari ini. Saat mereka tengah mempercepat langkahnya untuk kembali, tidak untuk Praba, ia memutuskan menyelamatkan informannya dan mulai membentuk penyerangan, menyerang musuhnya dengan menembakinya. உனக்கு இவன் எவ்வளவு முக்கியம்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். Namun atas tindakannya itu, Praba ditangguhkan dari tugasnya oleh inspekturnya. Namun Praba tetap mengatakan tindakan itu benar dan mengiyakan keputusan yang telah diberikan oleh inspektur. Satya Murti yang menderita amnesia selektif dibawa oleh Praba ke seorang dokter untuk bisa diperiksa kemajuan kesehatannya. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் டிமென்ஷியா மியூசிக் தெரப்பி இப்போ ஃபாலோ பண்றீங்கல்ல. Praba yang baru saja dipecat dari pekerjaannya merasa kesal karena ia ingin sekali menjadi polisi yang baik seperti impian ibunya. Inspektur tersebut mengajak Praba untuk menikmati kopi di tempat langganannya. Di tempat itu, inspektur mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Praba. Ia juga diajak untuk melihat peralatan kepolisian yang lebih canggih. Praba sendiri diminta menjadi agen rahasia untuk memantau dan melaporkan sesuatu yang mencurigakan. Praba pun diberikan sebuah tim yang bisa membantunya menjalankan tugas-tugasnya dan menggunakan restoran tersebut menjadi kantor pribadi baginya. Praba menerima tugas menjadi agen rahasia dari kepolisian di bawah pengawasan inspektur langsung. Kali ini Praba menyelidiki kasus baru, namun saat tengah memantau ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang menarik hatinya.
Namun tanpa diketahui oleh anggota timnya, Praba berhasil mengambil handphone Karunakaran, incarannya, yang telah merekam video tidak pantas dari seorang gadis. Praba memberikan barang bukti tersebut ke inspektur untuk melihat langsung. Karunakaran adalah saudara dari pihak kepolisian sendiri dan membuat inspektur semakin geram. Adi, putra Mikael, mengunjungi Mikael untuk melaporkan semua yang akan mereka kerjakan kepadanya. Namun di dalam penjara, Mikael diancam barang kiriman miliknya akan diambil dan Mikael sendiri akan dihabisi. Inspektur memperingatkan Praba untuk tidak menampakkan dirinya di hadapan umum dalam menjalankan tugasnya. Praba hanya terdiam mendengarkan racauan yang dilontarkan oleh inspektur terhadapnya. Ia khawatir Praba akan terbunuh dalam tugasnya karena wajahnya tertangkap di kamera pengawas. Namun, racauan tersebut terhenti ketika kerabat Praba datang dan memesan beberapa makanan untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka. Menahan emosinya, inspektur keluar dari restoran tersebut dan meninggalkan Praba bersama keluarganya. Karti, saudara laki-lakinya tersebut, menceritakan kesedihan yang dirasakan Nani, istrinya, karena selama 10 tahun usia pernikahan mereka namun belum memiliki seorang anak. Setelah berbicara dengan Praba, mereka melihat Nani ditemani oleh ayah Praba yang memberikannya saran untuk mengadopsi anak yatim piatu agar bisa membuat kebahagiaan di antara keluarga mereka. Praba memberikan sebuah kartu nama dari sebuah yayasan yatim piatu yang pernah ia dapati dari Janani, wanita yang telah berhasil mencuri hatinya. Ana menyambut gembira kedatangan keluarga Karti. Praba yang menyusulnya melihat keadaan ayahnya yang tidak begitu baik. Ia memperhatikan ayahnya yang masih sedikit mengalami trauma di kehidupannya. Laksmi, ibu Praba, merasa senang saat mengetahui putranya menyukai Janani. Karti memutuskan untuk mengadopsi Nisa, seorang gadis kecil yang telah dekat dengan ayah mereka. Praba memutuskan membicarakan hal ini pada Janani. Mendengar hal ini, Janani menjelaskan kepengurusan dokumen yang sedikit sulit harus dipersiapkan oleh Karti. Praba menyetujuinya, bahkan ia mau menjadi donatur di yayasan panti asuhan yang dikelola oleh Janani. Janani yang telah berjanji memberikan Nisa kepada keluarga Karti memutuskan untuk mengantarnya, dan Praba yang mengetahui hal itu melalui telepon kemudian terkejut ketika melihat rekaman dari kamera pengawas penculikan seorang gadis. Ia menghentikan teleponnya dan memperhatikan kamera pengawas yang merekam kejadian tersebut bersamaan dengan terjadinya kecelakaan dan juga penodongan. Hal itu membuat Praba ingin bergerak untuk menyelamatkan gadis tersebut, walaupun ditentang teman satu timnya, ia tetap menjalankan tugas itu menurut dirinya. Sementara Nisa sendiri bahagia mendapatkan sambutan dari Karti dan istrinya di sebuah mall. Janani yang mengantarkannya pun merasa senang. Tim penculikan gadis tersebut juga telah ditemukan oleh Praba. Dengan cepat, Praba melangkahkan kakinya dan menggunakan topeng menyerang para penculik yang ingin melecehkan korbannya. Namun Praba dan Janani tidak menyadari kalau Nisa juga menjadi incaran penculik. Dengan menggunakan topeng dan pakaian rapi berwarna-warni, mereka mulai memasuki mall di mana Nisa berada. Nisa yang berlari mendekati Karti dan istrinya tiba-tiba ketakutan ketika mendapatkan serangan asap dan ia didekati oleh 4 penculik yang bergerak dengan cepat menculiknya. Janani dan keluarga Karti pun ketakutan ketika melihat Nisa tidak ada di tempat itu. Bersamaan dengan itu, Praba berhasil menyelamatkan gadis tersebut. Praba sendiri baru menyadari hal itu, merasa menyesal karena kali ini ia melakukan tugas dengan ceroboh. Janani menunjukkan foto kedua orang yang datang untuk mengadopsi Nisa dan menolak syarat yang diajukan olehnya pada inspektur. Sementara Praba sendiri menyelidiki dari rekaman kamera pengawas yang ada di kantornya. Mereka melihat 2 mobil yang sama di mall saat penculikan Nisa terjadi. Ia memutuskan untuk mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan GPS yang terpasang di mobil itu. Penculik gadis yang gagal tersebut kembali masuk ke penjara dan merupakan anak buah Mikael. Salah satu mereka menjelaskan kalau penculik tersebut dilumpuhkan bukan seorang polisi dan hal ini membuat kecurigaan pada Mikael. Praba sendiri berhasil mengikuti mobil tersebut hingga di sebuah gudang. Pria yang mengendarai mobil tersebut memasukkan Nisa ke dalam kurungan yang terkunci. Adi yang ada di balik semua peristiwa ini melaporkan kepada Mikael, namun Mikael mencurigai kalau Praba telah berada di dekat markas mereka dan meminta Adi untuk memeriksanya. Kecurigaan Mikael pun benar adanya dan Adi meminta mereka membakar Nisa di dalam gudang tersebut. பைத்தியமாடா நீ? அதே நீ அந்த பொண்ணை விட்டுருக்கணும்.
Nisa yang telah disiram bahan bakar menjadi ketakutan, dan di saat itu Praba mendengar suara Nisa yang menjerit meminta ampun. Praba yang tahu itu tempat persembunyian penculik Nisa langsung memasuki gedung tersebut dan menghajar mereka satu persatu. Praba mengeluarkan Nisa dari tempat itu sambil menggendongnya, dan hal itu membuat Mikhail mendendam siapa yang telah menghancurkan rencana penculikannya. Praba mengatakan kalau semua penculik Nisa telah tewas dan mencoba menenangkan Janani, tapi Janani tidak menghiraukan semuanya hingga terpaksa Praba membongkar jati dirinya yang bekerja di divisi penyamaran Departemen Kepolisian. Dan ia yang telah menyelamatkan Nisa, ia juga yang meminta Janani untuk merahasiakan semua tentang dirinya. Mikhail yang telah keluar dari penjara mulai mencari tahu siapa Praba dan mendapatkan kabar kalau Adi masih selamat dan dirawat di rumah sakit. Praba mendengarkan semua ancaman yang diberikan oleh Mikhail untuknya yang mengatakan ia akan menghancurkan keluarga Praba dan juga Praba sendiri. பிரபா இது இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இறந்து போனோட ஃபோன். Tiba-tiba ibu Praba menjerit mengatakan kalau ayahnya telah menghilang. Dengan cepat Praba mencari keberadaan ayahnya hingga ia berhasil menemukannya. Ia langsung membawa ayahnya kembali ke rumah dan menemui ibunya yang cukup khawatir. Ayah Praba yang selalu mendapatkan bayangan menceritakan ia selalu melihat kejahatan terjadi di panti asuhan yang ada di seberang gereja tua. Mengikuti rasa penasarannya, Praba datang menemui pastor yang ada di gereja tersebut. Ia meminta keterangan tentang rumah tua yang ada di depan gereja ini. Pastor menjelaskan kalau 25 tahun yang lalu rumah tua tersebut adalah yayasan panti asuhan yang memiliki 50 sampai dengan 60 anak yang siap diadopsi. Hingga ia ditunjukkan sebuah foto Setu yang merupakan penanggung jawab dari panti asuhan tersebut. Namun sayang, ia tewas di dalam kebakaran yang menimpa kantor kepolisian di tahun 1993. Praba menarik napas mendengar semua cerita pastor dan kembali menemui ibunya sambil melihat catatan kejahatan yang pernah dilumpuhkan oleh ayahnya. Rencana Mikhail kini benar-benar matang. Ia menyiapkan anak buahnya untuk menyerang restoran di mana Praba berada. Namun, tanpa mereka sadari, Praba melihat anak-anak buah Michael tengah mengepung kantornya dan saat bersamaan Perumal keluar dari kantornya. Dengan cepat, ia meminta salah satu temannya mencoba mengalihkan perhatian mereka dan Praba sendiri keluar melalui pintu lain. Saat menemui inspektur, Praba menceritakan kalau musuhnya mulai mencium keberadaan kantornya. Ia juga menanyakan tentang kasus 1993 lalu dan inspektur menjelaskan semua yang ia tahu tentang kejadian masa lampau tersebut, bahkan ia juga menceritakan tentang ayah Praba yang terlibat di dalamnya. Ia mengatakan kalau ayah Praba memiliki bukti tentang kejahatan penculikan anak. Namun entah mengapa keesokan harinya ayah Praba dituduh sebagai penculikan anak tersebut hingga ayah Praba tersudut dan saat itu inspektur mencoba berbicara dari hati ke hati hingga ia dinyatakan sakit oleh dokter. Praba mendatangi Janani dan menceritakan kejahatan penculikan anak yang telah terjadi. Janani mendengarkan sambil memberikan daftar alamat dari 200 anak yang telah diadopsi selama 3 tahun belakangan ini. Praba mengatakan kalau ini adopsi palsu dan sebenarnya pelaku menculik mereka. Praba yang mencurigai musuhnya bergerak malam ini meminta timnya untuk pergi ke panti asuhan untuk melindungi semua anak yang ada di dalamnya. Semua anak telah dikumpulkan, namun mereka tidak menyadari penyerangan telah dilakukan oleh anak buah Mikhail. Mereka menerobos masuk dan menghabisi semua orang yang menghalanginya. Janani langsung membawa semua anak-anak ke tempat yang aman, sementara Praba yang masih berada di rumah salah satu orang tua asuh harus menghadapi anak buah Michael juga. Di panti asuhan, ayah Praba mengunci anak-anak dan tim Praba, hingga terhindar dari serangan anak buah Michael. Kedua belah pihak kini saling bertarung menghadapi musuh-musuh yang sama. Namun ayah Praba terkena satu tikaman hingga membuat Kili, salah satu teman Praba, menjerit terlebih berulang kali tikaman mengenai tubuhnya. Praba mendapatkan telepon kalau Deva dan timnya yang diminta mengawasi tempat penyerahan uang malah diserang oleh kelompok Mikhail. Hingga mereka semua tewas dan menahan Deva. Saat mendekati Vikram, Praba terkena satu peluru dari Mikhail di bahu sebelah kanannya. Dengan mata berkunang-kunang, Praba mencoba menembak Mikhail tapi ia hentikan karena melihat Deva berada dalam kuasa mereka. Tapi tiba-tiba Michael menembak anak buahnya sendiri dan tiba-tiba Deva menyerang Praba. Michael mengatakan Praba persis seperti ayahnya yang selalu menggagalkan rencana penculikan anak-anak.
Mikhail yang telah merencanakan penculikan dengan merawat mereka terlebih dahulu selama 3 tahun harus sia-sia karena Satya Murti, ayah Mikhail, mendapatkan laporan dari salah satu orang tua angkat yang ditawari uang dalam jumlah banyak oleh Mikhail. Namun, laporan Satya Murti ditolak karena mereka tidak bisa mendaftarkan kasus yang belum dilakukan. Satya Murti akhirnya menjalani sendiri penyelidikan penculikan tersebut dan mengumpulkan semua bukti-bukti itu, namun pembakaran kantor polisi yang melenyapkan buktinya membuat Satya Murti tidak berdaya. Hal itu malah menjadikan bumerang bagi dirinya sendiri dan menyangka Satya Murti sebagai dalang dari penculikan anak. Hal itu membuat kondisi mental Satya Murti terganggu hingga ditangguhkan penahanannya. Deva yang merupakan tangan kanan Mikhail adalah musuh dalam selimutnya yang telah menghabisi banyak saksi untuk kejahatan Mikhail. Saat lengah, Prabha berhasil melarikan diri dan dirawat di rumah sakit, dan sejak itu ayah Prabha tahu kalau putranya adalah agen rahasia dari pihak kepolisian. Saat melihat kartu anggota agen rahasia tersebut, Satya Murti mengingat peristiwa yang pernah melibatkannya tentang penculikan yang pernah terjadi. Michael tiba-tiba mendekati Satya Murti yang sama sekali tidak mengingatnya. Ia hanya memperingatkan Satya Murti agar berhati-hati, dan di hadapan Satya Murti, ia menculik seorang anak dengan mudah. Kili yang menjenguk Prabha mencoba menenangkan Prabha saat menanyakan keadaan Anna yang tewas dalam melindungi anak-anak panti asuhan. Hal itu membuat Prabha sangat bersedih. Mengetahui putranya sebagai agen rahasia, polisi Laksmi, ibu Prabha, mengungkapkan kemarahannya dan juga kekecewaannya karena ia tidak ingin putranya seperti ayahnya. Namun Prabha menjelaskan kalau ayahnya adalah polisi yang jenius dan bisa mengungkap kejahatan yang tersulit selama ini. Enggapa, Permalne. Prabha yang telah keluar dari rumah sakit melanjutkan kembali penyelidikannya mengungkap kejahatan Mikhail. Ia mendapatkan informasi kalau mereka menculik anak-anak dengan menggunakan perahu di perbatasan Chennai Andhra. Mereka dimasukkan ke sebuah tong dan ditenggelamkan ke laut hingga menjumpai pulau kecil. Jika anak tersebut laki-laki, maka mereka akan dijadikan seorang tentara, dan bila anak tersebut perempuan, maka mereka akan menjadikan dirinya sebagai budak pemuas nafsu. சொல்லு பிரபா. இவ்ளோ தெளிவா பிளான் பண்றோம். ஏய் போலீஸ் மடக்குறாங்க வண்டி நிப்பாட்ட போடுறா. Deva memainkan perannya dan berada di antara polisi yang menghalangi bus melaju, dan ia membuang waktu agar penculikan Nisa dan anak-anak panti asuhan bisa berjalan lancar, tanpa mengetahui bahwa Prabha telah mengetahui keberadaan mereka yang dimasukkan ke sebuah truk pengaduk semen dan melintasi area hutan. Dengan bantuan Asif, Prabha mengejar mereka. Mikhail yang mengetahui hal itu mulai mengambil senjatanya dan mencoba untuk menghentikannya. Prabha memberi laporan kepada polisi hutan untuk memeriksa setiap kendaraan yang lewat, tapi saat ia menelpon, ia terkena tembakan dari anak buah Mikhail. Mobil Prabha mulai dikepung, membuat Prabha terdesak, bahkan mereka mulai menaiki atap mobil Prabha, kemudian menyerangnya. Namun Prabha mencoba tetap tenang dan menghadapi mereka dari dalam mobilnya. Sementara anak-anak yang berada di dalam mobil pengaduk semen tersebut terus menangis ketakutan karena tubuh mereka telah menyatu dengan semen. Namun tiba-tiba salah satu ban truk terbakar dan Prabha juga terjatuh dari mobilnya. Ia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dalam keadaan lemah, dan ia pun melihat Deva mendekatinya dan menghajarnya. Anak-anak yang diculik pun terus menangis, terlebih saat Deva menembaki truk tersebut. Melihat Deva menembaki truknya, kekuatan Prabha lahir dan ia berhasil menyingkirkan Deva. Tapi tiba-tiba Mikhail menelponnya dan meminta Prabha bekerja sama untuk meninggalkan Deva. Bukannya menuruti, ia malah menembak mati Deva, dan mendengar suara tembakan itu, ia sangat marah dan mengarahkan tembakannya kepada Nisa yang telah ia kurung. Namun bersama dengan itu, Satya Murti yang telah berhasil mengumpulkan ingatannya kembali menembakkan beberapa peluru ke tubuh Mikhail hingga ia pun tidak bernyawa. Prabha menangis bahagia karena akhirnya ayahnya berhasil mengembalikan ingatannya dan menentukan sikap yang benar. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Trigger. Kejahatan dalam bentuk apapun pada saatnya nanti akan terungkap. Walaupun ditutupi dengan sebaik mungkin, tapi tidak ada kejahatan yang akan menang melawan kebenaran. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.